doa itu merupakan salah satu senjata utama umat muslim. Jadi kawan-kawan, di saat kawan-kawan punya relasi, itu kita punya doa yang mustajab. Sebagai orang muslim, kita punya satu kekuatan yang kalau mustajab, itu tuh bisa mengalahkan apapun. Jadi kalau seandainya kita punya satu doa yang mustajab, jangankan masalah utang, jangankan masalah jodoh, jangankan masalah hati yang gundah gulana, insya Allah kalau kita punya satu ini, kita dapat semuanya. Asalkan kita menjaga doa tersebut. Nah, tapi ternyata kawan-kawan di balik senjata utama umat muslim yang tadi yaitu doa, ternyata doa juga bisa tertolak. Nah, hari ini kita bakalan bedah sama-sama apa sih yang menyebabkan doa itu tertolak. Nah, next. Ternyata kawan-kawan Rasulullah itu pernah bersabda, tidaklah merubah takdir melainkan doa. Nah, kalau Rasulullah sudah bersabda, maka artinya ialah benar. Nggak mungkin bohong, pasti benar, ya kan? Karena dia langsung dapat wahyunya dari Allah, gitu kan. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmizi. Jadi kawan-kawan, kalau hari ini ada yang kecewa karena takdirnya mungkin Allah tidak izinkan untuk kuliah di universitas yang ternama, atau mungkin hari ini Allah tunda keinginannya untuk kuliah di universitas ternama, atau Allah tunda keinginannya untuk menikah, bahkan keturunan, ternyata kita bisa merubah takdir itu, kawan-kawan. Dengan apa? Dengan doa. Karena mau kita punya uang sebanyak apapun, kita nggak mungkin bisa beli beli keturunan, ya, beli keturunan, rezeki anak, rezeki menikah, beli rezeki akses Allah itu dengan uang. Nah, maka dari itu medianya apa? Media inilah doa. Jadi doa ini merupakan salah satu media yang keren banget. Kalau kita jaga, itu kita bisa dapat apapun. Walau hari ini Allah takdirkan kita jangan dulu menikah, jangan dulu punya anak, atau jangan dulu kuliah. Nah, boleh jadi ikhtiar yang lainnya, ini salah satunya yang bisa dicoba oleh kawan-kawan, pakai doa. Karena kalau kita mau punya relasi sebanyak apapun, relasi itu belum tentu mampu menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan. Kalau di dalam badan kita ini ada hal-hal yang menjadi penyebab terhalangnya doa, Allah bakal tidak izinkan. Karena apa? Ada penghalang di balik doa kita tersebut. Makanya mungkin boleh jadi inilah menyebabkan doa kita yang minta keturunan, yang minta hutang lunas, yang minta urusannya dimudahkan. Allah seakan-akan kok pertolongan tak datang, kok urusan semakin rumit, kok keturunan tak kunjung datang, kok tak kunjung kuliah. Oh, ternyata boleh jadi ada yang salah dengan rezeki kita. Ada yang menjadi penghalang di doa kita. Nah, next, kawan-kawan. Ternyata doa ini merupakan hal yang krusial, yang sangat penting. Di saat kita sholat, dan kawan-kawan perlu tahu bahwa Islam ini merupakan agama yang paling banyak doanya. Jadi doa ini nggak hanya terdapat pada saat kita menadahkan tangan ke langit, seraya berdoa, tetapi di saat kita sholat, itu ada banyak doa yang kita panjatkan. Iya kan? Doa iftitah, doa fatihah, banyak dalam sekali sholat. Apalagi doa self-talk yang kita diam-diam berdoa dalam hati. Nah, artinya kawan-kawan, doa itu nggak semuanya kita nadahkan tangan, tapi ternyata dalam ibadah kita keseharian pun, itu termasuk doa. Termasuk kita ngaji, termasuk kita sholat, ya kan, termasuk kita berzikir. Artinya, kalau satu doa tertolak, berapa banyak amalan kita yang boleh jadi Allah tolak juga pahalanya gara-gara rezeki haram yang tanpa sadar ada di badan kita. Nah, ini ada hadis Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut masai, berdebu, ya, kucel, kumal. Orang itu mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa. Dia doanya kayak gini, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Oh, ada ya Kak Chelsea pakaian yang haram? Ada, nanti kita bedah. Dan diberi makanan dari yang haram. Jadi dia orang yang mungkin suka yang model pengemis gitu ya kan, dikasih makan semua orang tanpa sadar itu yang haram, atau mungkin cara mendapatkannya yang salah. Nah, maka bagaimana kau akan memperkenalkan doanya? Di sini ada 4 poin kawan-kawan yang mungkin kawan-kawan boleh catat ya, sambil catat nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Lagi di jalan pun juga nggak apa-apa, silakan on cam. Jadi saya nggak ngerasa ngomong sendiri. Jadi belum banyak, masih yang sebelumnya. 4 sebab tertolaknya doa, itu yang pertama tadi, makanan haram, termasuklah rezeki haram. Ya, rezeki itu luas kawan-kawan. Salah satunya apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan. Duit juga rezeki, makanan juga termasuk rezeki. Rezeki haram ini
entah yang secara zahir dia jelas haram, entah itu babi, bangkai, darah yang kita sengaja makan, ya itu haram, ya kan? Tapi boleh jadi makanan haram ini di zaman sekarang kalau kita kaitkan itu banyak makanan halal yang tanpa sadar itu tersusupi unsur haram. Nah, satu makanan haram, dua minumannya haram. Banyak minuman haram, entah yang minuman haram secara jelas itu haram secara zahir atau yang tanpa sadar ternyata minuman halal yang dicampur dengan barang haram jadilah minuman haram. Misalnya contoh kopi kekinian campur khamar, ya halal statusnya kan. Tapi kalau dia udah dicampur khamar, maka minumannya jadi haram yang tadinya halal. Itu maksud dari minuman haram. Nah, yang ketiga pakaian haram. Memangnya ada Kak Chelsea pakaian haram? Ada kawan-kawan. Jaket kulit. Itu zaman sekarang ada yang pakai kulit babi. Bahkan sepatu yang kita pakai itu dalamannya, kulit dalam bagiannya itu banyak juga yang pakai kulit babi sebagai alternatif. Kenapa? Karena murah dan terbaik. Enak untuk digunakan. Masalahnya kalau kita wudhu terus habis wudhu bagian kaki pakai sepatu dari kulit babi dalamnya, sah apa tidak wudhu kita? Balik lagi ke sholat, kalau kita sholat habis pakai sepatu dari kulit babi, keterima nggak sholat kita? Nah, yang keempat, cara mendapatkannya. Cara mendapatkan juga menentukan bahwa apakah doa kita ini keterima atau enggak. Kenapa pula Kak Chelsea? Karena dari bagaimana cara kita mendapatkan suatu rezeki, entah itu kita dapat makanan, dapat rezeki. Kalau cara kita salah dengan mencuri, nggak izin-izin, ya maka boleh jadi barang itu haram. Gitu. Nah, dan juga ternyata 4 sebab doa tertolak. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, cara mendapatkannya salah. 4 ini penyebab doa tertolak. Next. Jadi kawan-kawan, dalam surah Al-Baqarah 100 ayat 120 itu ada mengisahkan tentang kamualan tardo. Kawan-kawan boleh catat. Jadi apa itu kamualan tardo, Kak Chelsea? Kamualan tardo ialah kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau dikisahkan pada surah Al-Baqarah, yang dimana mereka akan punya 1001 cara untuk bikin umat Islam itu terjerumus dengan apa yang sedang mereka rencanakan, tentang apa yang sedang mereka inginkan. Ya, kayak misalnya mereka punya 1001 cara untuk biarkan kita tuh terjerumus ikut mereka gitu lah istilahnya. Kayak misalnya kaum Walantado ini cenderung untung rugi, mikirnya tuh untung rugi. Kalau dagang bukan mikirin halal dan berkah, melainkan untung dan rugi. Itu kaum Walantado. Pada surah Al-Baqarah ayat 120 itu ada dijelaskan. Dan juga memang kaum Walantado ini kawan-kawan, kalau di zaman sekarang ya, saya bercermin, bahkan ternyata boleh jadi orang munafik juga termasuk. Dan kalau kita berbicara orang munafik, maka tidak hanya orang kafir, tapi orang muslim yang munafik juga bisa jadi kaum walantado. Karena zaman sekarang ada fenomena orang muslim yang jualan tapi tidak memikirkan halal dan berkah. Tapi asalkan untung, nggak rugi, halal haram, hentam. Nah, itu kaum walantado. Dan mereka ini kawan merusak kita dengan 4F. Yang pertama, fun. Melalui pesta hiburan, merusak generasi muda kita melalui pesta, seks bebas, pergaulan bebas, hingga terjerumus kepada narkoba. Narkoba ini kan haram ya kawan-kawan. Nah sekarang kenapa mereka menciptakan budaya-budaya seperti party-party, hiburan, ya tujuannya untuk menjauhkan anak muda kita dari Quran. Karena di saat seseorang jauh dari Quran, jauh dari agama, lalai dari ibadah, imannya nggak kuat, otomatis syariat diabaikan. Boro-boro mau mikirin halal haram, ibadah aja nggak terjaga, apalagi pergaulan gitu kan. Jadi iman yang tak kokoh tadi mudah hancur. Jadi kalau orang ngajak ke diskotik, ngajak makan yang haram, ikut aja. Itu maksudnya. Maksud dari ayat Al-Baqarah 120. Maka kaum Yahudi dan Nasrani akan menggunakan banyak cara agar kamu tuh juga ikut seperti mereka. Ya kan, itu budaya mereka. Pesta-pesta, foya-foya, party-party, ya kan. Nah, tapi ya dengan cara yang seperti itulah. Maka dari itu jangan heran kalau hari ini banyak anak muda kita yang melenceng, menyimpang, rusak, ya karena boleh jadi dalam badannya itu udah banyak rezeki haram tanpa sadar atau sengaja haram yang menyebabkan mereka susah diatur, susah nerima nasihat, pembangkang. Itu salah satu dampak rezeki haram. Yang kedua, fashion, tren pakaian. Zaman sekarang tren fashion membuka aurat itu dalihnya memperjuangkan emansipasi wanita. Tapi kenyataannya apa kawan-kawan? Ternyata dengan dalih emansipasi wanita, ternyata justru itu bukan merupakan satu hal yang menyebabkan menunjukkan bahwa perempuan itu semakin modern, tapi justru menjadikan kita perempuan mengalami kemunduran akal dan logika. Ya logikanya kita lahir udah telanjang, tapi kenapa setelah dewasa kita berpakaian tapi telanjang?
dalilnya emansipasi wanita, kebebasan dalam berpakaian. Kok gitu? Apa bedanya kita dengan binatang yang tak berakal? Lanjang pula, ya kan? Maka dari itu, saat ini anak-anak muda kita, terutama yang perempuan, itu terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Walhasil syariat diabaikan, terutama syariat dalam menuntut hak. Next, tentang tontonan. Berapa banyak sih anak muda kita yang terjerumus dengan tontonan yang tak pantas, yang tak pantas untuk ditonton, film porno sebagainya, ya kan? Nah, tapi kawan-kawan, ternyata tontonan ini juga tak hanya pada televisi yang ditonton. Zaman sekarang banyak konten-konten bertebaran, itu nggak hanya pada YouTube, melainkan nggak hanya pada televisi, melainkan ada pada YouTube, Instagram. Slide sebelumnya Bang Jeffrey, saya belum selesai. Nah, pada tontonan itu banyak yang bikin anak-anak kita jadi lalai sholat, lalai ibadah, itu melalui tontonan. Jadi banyak cara kaum walantado untuk menjauhkan kita dari Quran dan juga dari melalui lalai ibadah. Nah, kalau kita udah lalai ibadah, lalai sholat, buru-buru mikirin syariat, ya kan, jauh dari Quran, maka syariat tentang halal haram tuh nggak penting bagi mereka. Padahal ternyata apa yang akan saya sampaikan hari ini, boleh jadi inilah yang akan mengubah nasib mereka di kedepan harinya. Boleh jadi inilah yang mereka butuhkan atas solusi, atas masalah yang mereka hadapi hari ini. Boleh jadi inilah solusinya. Dengan karena kita nggak pernah tahu solusi Allah itu datang dari wasilah lisan siapa. Yang terakhir, makanan. Banyak orang terkecoh, tersesat tanpa sadar itu melalui makanan. Terutama kaum hawa. Perempuan kalau udah nemu makanan yang murah, enak, banyak, menarik, apalagi lagi trending, pasti halal haram hantam, pasti benar, ya kan? Karena saya perempuan dan saya juga begitu terkadang. Nggak mikir tuh ini halal kah, haram kah, yang buatnya siapa, sudah halal ilmunya atau belum. Nah, maka dari itu, dari makanan ini ternyata kaum walantado banyak bikin terobosan-terobosan makan baru. Dan tanpa sadar kita makan halal haram hantam, nggak cek komposisi, nggak cek halal ilmunya apa tidak. Karena trading kita makan, oh ternyata ngandung homer, oh ternyata ada baileys, ada rum yang haram, yang ternyata itu juga miras, kita konsumsi. Pantas doa kita tertolak, tak terkabul. Next, Bang Jack, saya pengen kenalin kawan-kawan, pengen ceritain kawan-kawan dengan satu kisah favorit saya, yaitu tentang telur syubhan. Yang dimana kisah telur syubhan ini merupakan kisah dari pemimpin zolim yang memimpin Irak pada masa itu. Ini ceritanya asli, nyata. Kawan-kawan nanti setelah webinar boleh cek ke Google, mungkin ada juga di kitab, nanti saya tulis, ketikin kalau kawan-kawan pengen cari tahu. Nah, jadi kawan-kawan, pada suatu kisah ada kampung kecil gitu kan. Kampung kecil ini kawan-kawan punya satu keistimewaan, punya satu keutamaan, yaitu mereka kalau berdoa itu selalu mustajab. Nah, kampung kecil itu punya pemimpin yang zolim, namanya Hajat As-Saqafi. Hajat As-Saqafi ini berkali-kali ngirimin pasukan, ngirimin prajurit ke kampung tersebut untuk menguasai kampung kecil tersebut. Berkali-kali ngirim pasukan, ternyata hasilnya apa? Justru prajurit yang dikirim malah berakhir dengan tragis, itu meninggal, tewas seketika, ya kan? Pada akhirnya Hajat As-Saqafi ini mikir, gimana cara saya menaklukkan kampung tersebut ya? Sampailah pada akhirnya beliau ngirim komando bahwa wahai prajurit, perintahkan kepada penduduk kampung bahwa saya sebagai pemimpin memerintahkan mereka untuk membawa sebutir telur dan kumpulkan dalam sebuah masjid, kumpulkan dalam sebuah masjid. Jadi seluruh orang kampung ini membawa telur, ada yang datang bawa telur kecil, ada yang datang bawa telur besar. Kalau seandainya cuma telur, kata mereka gitu kan, ya nggak masalah. Tapi kalau saya dimintain harta, mungkin saya nggak bisa. Nah, maka dari itu karena sepele telur tadi, ya kan, mereka kumpulin ke satu masjid, yang dimana bercampurlah tuh telur-telurnya. Setelah dirasa cukup, Hajat As-Saqafi bilang, sudah, telurnya sudah cukup, silakan kembali pulang, mau pulang. Nah, di sini kawan-kawan ternyata jadi celah. Telur yang tadinya halal menjadi syubhat. Apa dampaknya? Dampaknya ternyata menjadikan doa-doa orang kampung tersebut tidak mustajab tertolak. Di saat mereka berdoa dan dijajah kembali, ternyata justru kampung tersebut yang kembali dijajah dan dibinasakan sama Allah. Kenapa? Telur yang tadi halal kok bisa jadi syubhat, Kak Chelsea? Karena orang yang datang bawa telur kecil, pulang bawa telur besar. Yang datang bawa telur besar, pulang bawa telur kecil. Disinilah celahnya. Celahnya adalah kita secara tidak sengaja memakan sesuatu yang bukan hak kita. Kalau sesuatu yang syubhat bisa menolak doa, apalagi yang haram, yang jelas haram.
ya kan? Nah, maka dari itu kawan-kawan, ini jadi pelajaran besar bahwa ternyata ajaran Islam terhadap perkara syubhat, tinggalkan perkara syubhat. Karena kita bisa meninggalkan akan menyelamatkan dua hal, agama dan diri sendiri. Kenapa menyelamatkan agama? Karena di saat kita menghindari perkara syubhat, boleh jadi kita terhindar dari perkara yang melanggar syariat. Kedua, kenapa kita harus menghindari perkara syubhat? Karena dapat menyelamatkan diri. Karena boleh jadi yang kita makan itu benar haram. Syubhat itu kan artinya samar-samar, samar halal, samar haram. Jadi nggak jelas tuh statusnya halal kah, haram kah, di tengah dia statusnya. Kalau ternyata sesuatu itu benar haram, maka yang kita makan adalah mudarat. Misalnya kita nggak sengaja makan babi karena nggak tahu nih, karena tadinya barang syubhat kan nggak jelas halal haramnya, ternyata itu babi. Yang kita tahu babi itu banyak mudaratnya, kita makan. Nah, secara nggak langsung kita udah bikin diri kita kena banyak mudarat nih, zolim sama diri sendiri kan. Maka dari itulah kenapa harus menghindari perkara syubhat, karena bisa menyelamatkan agama dan diri. Next, jadi pelajaran besar ya kawan-kawan, ternyata syubhat pun kita harus hindari, apalagi yang haram. Nah, ini ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimana ini merupakan influencernya Islam, halal influencer Islam. Favorit saya karena beliau punya dua keutamaan, yaitu punya doa yang mustajab, dan anak panahnya tuh kalau dia berperang, nembak, asal tembak, 3 panah sekaligus, tak pernah gagal masa. Dan beliau ini pernah minta doain Rasulullah seperti ini. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul. Rasulullah bilang apa? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan terkabulkan. Ini ada yang perlu digarisbawahi kawan-kawan. Kenapa sih harus memperbaiki makanan? Kenapa bukan memperbaiki ibadah? Artinya, bintang utama di sini adalah doa. Dan ibadah adalah suatu kumpulan yang banyak doanya. Kenapa Rasulullah bilang perbaiki makanan? Ternyata dari makanan ini salah satu celah paling mudah kita untuk membatalkan atau menjadi penghalang doa kita tertolak melalui makanan. Entah cara mendapatkannya salah, atau mungkin melalui makan makanan syubhat, kita makan tiba-tiba kita tanpa sadar menjadikan doa kita terhalang. Nah itu kan kawan, ternyata perintahnya justru perbaikilah makananmu, bukan perbaikilah ibadah. Karena di saat kita memperbaiki makanan kita, itu yang menjadi penentu bahwa apakah ibadah kita itu diterima atau tidak. Karena salah makan, 40 hari doa kita tertolak, tidak diterima. Nah, next Bang Jafri. Maka dari itu keren ya. Tapi ternyata amalan saat ini tidak cukup hanya sekedar jaga makanan kawan-kawan. Saya juga pernah ditanya sama seorang sahabat, saat amalan kita tuh sama, kita sama-sama sahabat yang dijamin surga, tapi kok doamu belum baru mau ngangkat tangan udah dijabah sama Allah sih, apa amalan rahasianya, kata sahabat kita kan. Sekali saat bilang, benar, saya tak hanya menjaga perut dari rezeki haram, namun saya juga tak pernah punya penyakit hati terhadap orang lain. Itulah menjadikan doa saya mustajab. Ternyata kawan-kawan, konsep doa mustajab ini ada dua. Jaga perut dari makanan haram. Kedua, jaga hati dari penyakit hati. Karena kalau kita tidak punya hati yang bersih, hati yang qalbun salim, dengan praktek tazkiyatun nafas ataupun penyucian jiwa, yaitu ikhlas, ridho, tawakal, sami'na wa ta'na, itu tazkiyatun nafasnya prakteknya ya. Nah, yang menyebabkan kita punya hati qalbun salim, hati yang tenang, hati yang baik, hati yang bersih. Karena seperti apa yang guru kita pernah bilang, hati lapang, rezeki datang. Jangankan rezeki yang datang, ilmu pasti datang, apalagi doa. Doa pasti tidak akan ada penghalang. Maka dari itu syarat yang paling utama adalah hati kita harus bersih, lapang, tidak ada iri dengki penyakit hati sama orang, itu yang paling penting. Karena di syarat kita sempit, rezeki ya enggak, rezeki tidak sempit, apalagi doa mau mustajab. Percuma kita ahli ibadah, tapi hati kita kotor, tidak bakal tembus. Maka dari itu kan kawan, percuma kawan-kawan hari ini, mau kawan-kawan hari ini penghafal Quran, ahli tahajud, tapi kalau salah makan, itu doa kawan-kawan udah tidak lagi mustajab. Maka dari itu bintang utama di sini tetaplah doa, termasuklah utamaan pada sholat tahajud yang dimana menjadikan doa kita bagaikan busur pada yang melesat, tembus karci, tak mungkin tak mustajab. Kalau kita salah makan, tak bakal tembus juga. Maka yang lebih penting apa? Jaga doa, jaga perut, itu yang paling penting. Maka tadi Rasulullah bilang, jaga makanan, bukan jaga ibadah. Next, konsep halalan thayyiban pada makanan. Jadi syarat suatu makanan itu kawan-kawan ada dua. Dia harus halal dan thayyib. Kenapa harus halalan thayyiban? Karena halal itu artinya boleh. Halalan thayyiban, Bang Jeff. Halal artinya boleh. Makanan yang boleh dimakan kecuali bangkai, darah, babi yang diharamkan sama Quran, itu makanan yang halal. Halalan thayyiban Bang Jeff. Set yang sebelumnya. Oke. Halalnya artinya boleh. Makanan yang boleh dimakan selain bangkai, darah, babi. Thayyiban, thayyib artinya baik. Adalah makanan yang baik secara zat, fisik,
higienitas, itu makanan yang toyib. Maka dari itu suatu makanan tak cukup jika sekedar halal, dia harus toyib, halalan dan toyib. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa halalan toyiban is premium quality food. Seperti halnya pada Quran surah An-Nahl ayat 111, makanlah makanan yang halal dan lagi baik dari rezeki telah Allah berikan kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi kawan-kawan, kenapa halal dan toyib? Karena halal belum tentu toyib, tetapi toyib itu sudah pasti halal. Karena makanan yang boleh dimakan itu belum tentu baik untuk kesehatan kita. Kayak misalnya gula, makanan yang mengandung banyak gula, tapi belum tentu baik untuk orang yang diabetes. Begitu juga mie instan. Mungkin halal, tapi kalau kebanyakan makan nggak toyib untuk badan. Maka dari itu syarat makanan dia selain boleh makan, dia harus bergizi, berkualitas, higienisnya harus terjaga, harus baik kemasannya, harus menarik. Nah, jadi halal dan thayyiban itu konsep yang keren sekali Allah turunkan, dan konsep ini tak hanya berlaku untuk umat muslim, tapi seluruh umat manusia. Karena syariat ini ada dalam Quran, dan Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk umat muslim, melainkan seluruh manusia. Karena Al-Quran bisa jadi pedoman untuk seluruh umat manusia, tak hanya muslim aja yang pakai. Dan prinsip ini juga disenangi orang luar negeri, karena orang luar negeri tahu makanan yang halal toyib itu udah pasti terbaik, kualitasnya baik, sembelih dengan cara terbaik, dipelihara dengan cara yang baik kalau dia daging. Nah, next, Bang Jah. Tapi ternyata ada perintah dalam Quran, kenapa sih kita disuruh menjaga makanan gitu kan? Karena selama ini yang dicari itu yang enak, yang murah, yang banyak. Nah, pada Quran surah Abasa, next Bang Jah, itu ternyata ada dalil seperti ini kawan-kawan, maka hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Surah 40 ayat 24. Aneh kan? Padahal Allah tuh udah jelas dalam Quran menjelaskan bahwa yang haram tuh ini loh, cel gitu kan. Tapi kenapa kita masih disuruh perhatikan lagi? Kan udah jelas beritanya. Nah, disinilah ternyata kawan-kawan ada hal-hal di zaman sekarang yang ternyata menjadikan kita terjebak kepada sesuatu yang haram. Yang next kita bakal bedah. Next Bang Jep. Nah, ini ada angciu, arak merah. Angciu arak merah ini kawan-kawan merupakan sari tape ketan. Dia merupakan penjinak masakan yang terbuat dari ketan hitam, warna coklat agak kemerahan dan bening. Saus ini encer, biasanya ada pada masakan oriental, Chinese food. Dan juga ada di nasi goreng kaki lima. Kawan-kawan kalau pernah lihat nasi goreng kaki lima yang gerobakan, itu perlu dicurigai kalau seandainya ada botol-botolan seperti ini. Wajib dicurigai dan wajib ditanya, ini angciu apa bukan? Kalau angciu maka wajib tinggalkan. Nah, biasa ada juga pada tumisan kangkung, itu kan makannya gurih. Nah, pakai ini boleh jadi. Jadi hati-hati kan kawan, bahkan ini juga dipajang di etalase mall-mall. Next, ada yang namanya mirin. Mirin ini kawan-kawan biasa terdapat pada masakan Jepang, mirin dan sake. Rasanya manis, alkoholnya sekitar 40% sampai 50%. Fungsinya untuk marinasi daging, jadi kalau daging ikan dikasih ini, nggak amis. Dan bahkan dalam satu sushi itu ternyata ada 3 yang pakai mirin. Nasinya bisa, untuk daging dia bikin bau amis hilang, untuk cocolan saus itu pada sushi juga ada, juga bisa. Maka dari itu kan kawan, kalau memakan sushi, terutama kaum hawa yang cewek, pastikan restoran Jepangnya sudah halal apa belum. Karena memang titik kritis ini sangat kritis sekali pada makanan Jepang, apalagi sushi. Dan alkoholnya 14%. Jangan sampai kita makan sushi yang belum halal MUI, ternyata pakai mirin. Yang dia walaupun waitersnya itu pakai kerudung. Faktanya zaman sekarang ada salah satu brand di Indonesia yang dimana waitersnya pakai kerudung, jualan sushi di mall-mall, bahkan dia masih pakai mirin. Dan yang jual juga nggak tahu kalau ternyata mirin ini haram. Nah, ngeri kan? Maka dari itu kita wajib kritis, wajib tahu. Next, kita kenalan siapa yang namanya Rum. Rum ini kawan-kawan yang menjadi titik balik saya untuk hijrah dan giat mensiarkan dakwah halal haram. Sampailah pada hari ini, terutama di kawan-kawan seluruh Indonesia, Kompaska seluruh Indonesia. Karena apa? Saya dulu pernah terjebak minum rum dalam kopi yang statusnya halal, dicampur rum, yang katanya non alkohol dan halal, saya minum, ternyata tetap nggak boleh juga dikonsumsi. Karena kalau menurut fikih, jika zat suatu makanan itu tidak mengandung unsur yang haram, maka itu halal. Tetapi kalau kita merujuk pada fatwa MUI, maka kalau itu menyerupai rasa, aroma, bahkan nama sekalipun, kita tak boleh konsumsi. Karena apa? Dapat membiasakan kita terhadap perkara yang haram. Dapat menjadikan kita dekat dengan sesuatu yang haram. Jadi ibaratnya, oh, nggak apa-apa, kan ini kan non-alkohol, kan ini cuma mirip-mirip. Nanti kalau ada yang mirip, kita jadi terbiasa menyepelekan. Jadi perilaku menyepelekan itu tak baik. Karena akan berlanjut kepada hal-hal yang boleh benar-benar kita melampaui batas. Nah, jadi rumah ini kawan-kawan, ada nggak yang halal? Tidak ada. Karena MUI nggak mungkin sertifikasi halal untuk hal yang jelas
haram, apalagi menyerupai sesuatu yang haram. Nah, saya kebetulan minum yang non alkohol, katanya halal karena awam tadi kan saya beranilah minum. Dan rasanya wangi banget rum ini pada kopi kekinian. Nah, rum ini kawan-kawan merupakan minuman keras kelas C, kadar alkoholnya 30%. Hukum meminumnya sudah jelas haram. Nah, tapi kalau pada bakery, next banknya, ini ternyata alkoholnya justru lebih tinggi, 40%. Mungkin kawan-kawan pernah lihat atau ada di rumah, silakan di screenshot. Nah, ini wajib tahu nih, ibu-ibu, kakak-kakak yang suka bikin bakery. Ini biasa ada di kue brownies, tiramisu, black forest. Makannya enak, makannya wangi karena pakai room essence. Next, saya udah diingetin sama operator untuk segera. Oke, ini ada Baileys pada kopi. Oke, lagi ya, insya Allah. Next terakhir, ini ada namanya Baileys. Rasanya creamy sama kayak room, biasa dapat pada bakery, pada kopi kekinian, pada dessert juga. Untuk flat puding segala macam, itu pakai Baileys. Ini hukum konsumsinya haram. Rasanya creamy kayak susu gitu, karena dibuat dari kakao. Next, ada yang namanya kuas wadah makanan, kuas bulu babi. Nah, ini yang menjadi syiar kita di seluruh Indonesia untuk mengajak semua kawan-kawan agar menggaungkan kembali gerakan bagi kuas di jalanan, karena memang Indonesia ini darurat halal. Karena 90% perusahaan pembuat roti itu menggunakan kuas berbahan bulu babi. Nah, kawan-kawan pasti sering melihat kuas ini kan di jalan-jalan. Dan memang kuas ini banyak beredar dan banyak yang tak tahu bahwa ini berasal dari bulu babi. Alasannya karena bahannya lembut, mudah didapat. Dan ternyata kawan-kawan, kenapa sih babi itu mudah sekali didapat, mudah ada di mana-mana? Babi itu jangka hidupnya, jangka mereka berkembang biak 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Satu babi bisa menghasilkan keturunan 10-14 ekor anak. Satu babi jantan bisa mengawini 10 babi betina. Maka wajar kalau hari ini babi ada di mana-mana. Saya bisa ngomong kayak gini karena memang babi itu berfungsi seluruh badannya kecuali suara. Nah, next. Kita kenalan sama babi yang berbulu. Nih, assalamualaikum. Tuh, boleh di screenshot kan kawan babinya. Nah, jadi ada ya babi yang berbulu ya. Next lagi. Jadi ya, kita perlu tahu. Nah, ini tuh salah satu sidak lapangan kita tuh banyak yang jual apam pinang, pakai kerudung, jual sosis, label gerobaknya halal, tapi ternyata kosnya bulu babi. Next lagi. Ada lagi. Nih, ini gerakan di Samarinda. Mereka sudah bagi kuas halal, kuas tika, sudah halal MUI. Tuh, next lagi. Mereka bagikan kuas secara gratis, terus kuas yang dipakai ditarik sama mereka. Nih, habis itu ditempel stiker, kuas kami sudah halal. Atau kami menggunakan kuas halal. Ini kawan-kawan di Jogja boleh contoh nih, boleh bikin gerakan terserah, mau dari bendera apa. Nggak harus dari KNI, boleh pakai GIB, pakai Paskas, bebas. Atau GSH Jogja, silakan, gerakan secara halal Jogja. Next lagi. Bahkan Bogor juga sudah bergerak. Nah, ini kawan-kawan Samarinda nih, keren. Mereka kompakan. Next, semoga Jogja juga begitu. Next lagi Bang Jeff. Nah, ini kawan-kawan dari Samarinda. Maka kawan-kawan, no pork, no lard, no alkohol belum tentu halal. Pertanyaannya adalah, sudah halalkah makanan kita hari ini? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke moderator. Ada pertanyaan silakan, boleh di kolom chat atau langsung. Oke, Bang Jeff. Moderator, silakan. Selamat malam, Kak Chelsea, sungguh luar biasa sekali ilmu yang disampaikan tadi pada Bapak dan Ibu, ayah kita semuanya. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semuanya dengan apa yang telah disampaikan oleh Kak Chelsea tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ayah bunda, abang kakak yang Allah Subhanahu Wa Taala, bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung di kolom komentar. Nanti setelah pemateri kedua kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, Bapak dan Ibu, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Ferry Atmaja. Langsung saja kita sapa Mas Ferry. Halo, Assalamualaikum. Ansio arak merah ini kawan-kawan merupakan sari tape ketan. Dia merupakan penjeda masakan yang terbuat dari ketan hitam, warna coklat agak kemerahan dan bening. Saus ini encer, biasanya ada pada masakan oriental, Chinese food. Dan juga ada di nasi goreng kaki lima. Kawan-kawan kalau pernah lihat nasi goreng kaki lima yang gerobakan, itu perlu dicurigai kalau seandainya ada botol-botolan seperti ini. Wajib dicurigai dan wajib ditanya, ini ansio apa bukan? Kalau ansio maka wajib tinggalkan. Nah, biasa ada juga pada
tumisan kangkung, itu kan makannya gurih. Nah, pakai ini boleh jadi. Jadi hati-hati kan kawan, bahkan ini juga dipajang di etalase mall-mall. Next, ada yang namanya mirin. Mirin ini kawan-kawan biasa terdapat pada masakan Jepang, mirin dan sake. Rasanya manis, alkoholnya sekitar 40% sampai 50%. Fungsinya untuk marinasi daging, jadi kalau daging ikan dikasih ini, nggak amis. Dan bahkan dalam satu sushi itu ternyata ada 3 yang pakai mirin. Nasinya bisa, untuk daging dia bikin bau amis hilang, untuk cocolan saus itu pada sushi juga ada, juga bisa. Maka dari itu kan kawan, kalau memakan sushi, terutama kaum hawa yang cewek, pastikan restoran Jepangnya sudah halal apa belum. Karena memang titik kritis ini sangat kritis sekali pada makanan Jepang, apalagi sushi. Dan alkoholnya 14%. Jangan sampai kita makan sushi yang belum halal MUI, ternyata pakai mirin. Yang dia, walaupun waitersnya itu pakai kerudung. Faktanya, zaman sekarang, ada salah satu brand di Indonesia yang dimana waitersnya pakai kerudung, jualan sushi di mall-mall, bahkan dia masih pakai mirin. Dan yang jual juga nggak tahu kalau ternyata mirin ini haram. Nah, ngeri kan? Maka dari itu kita wajib kritis, wajib tahu. Next, kita kenalan sama yang namanya Rum. Rum ini kawan-kawan yang menjadi titik balik saya untuk hijrah dan giat mensiarkan dakwah halal haram. Sampailah pada hari ini, terutama di kawan-kawan seluruh Indonesia, Kompaska seluruh Indonesia. Karena apa? Saya dulu pernah kejebak minum rum dalam kopi yang statusnya halal, dicampur rum, yang katanya non alkohol dan halal, saya minum, ternyata tetap nggak boleh juga dikonsumsi. Karena kalau menurut fikih, jika zat suatu makanan itu tidak mengandung unsur haram, maka itu halal. Tetapi kalau kita merujuk pada fatwa MUI, maka kalau itu menyerupai rasa, aroma, bahkan nama sekalipun, kita tak boleh konsumsi. Karena apa? Dapat membiasakan kita terhadap perkara yang haram. Dapat menjadikan kita dekat dengan sesuatu yang haram. Jadi ibaratnya, oh, enggak apa-apa, kan ini kan non-alkohol, kan ini cuma mirip-mirip. Nanti kalau ada yang mirip, kita jadi terbiasa menyepelekan. Jadi perilaku menyepelekan itu tak baik, karena akan berlanjut kepada hal-hal yang boleh benar-benar kita melampaui batas. Nah, jadi rum ini kawan-kawan, ada nggak yang halal? Tidak ada. Karena MUI nggak mungkin sertifikasi halal untuk hal yang jelas haram, apalagi menyerupai sesuatu yang haram. Nah, saya kebetulan minum yang non-alkohol, katanya halal. Karena awam tadi kan, saya beranilah minum. Dan rasanya wangi banget rum ini, pada kopi kekinian. Nah, rum ini kawan-kawan, merupakan minuman keras kelas C, kadar alkoholnya 30%. Hukum meminumnya sudah jelas haram. Nah, tapi kalau pada bakery, next banknya, ini ternyata alkoholnya justru lebih tinggi, 40%. Mungkin kawan-kawan pernah lihat atau ada di rumah, silakan di screenshot. Nah, ini wajib tahu nih, ibu-ibu, kakak-kakak yang suka bikin bakery. Ini biasa ada di kue brownies, tiramisu, black forest. Makannya enak, makannya wangi karena pakai room essence. Next, saya udah diingetin sama operator untuk segera. Oke, ini ada Baileys pada kopi. Oke, lagi ya, insya Allah. Next terakhir, ini ada namanya Baileys. Rasanya creamy sama kayak rum, biasa dapat pada bakery, pada kopi kekinian, pada dessert juga. Untuk flan puding segala macam itu pakai Baileys. Ini hukum konsumsinya haram. Rasanya creamy kayak susu gitu, karena terbuat dari kakao. Next, ada yang namanya kuas wadah makanan, kuas bulu babi. Nah, ini yang menjadi syiar kita di seluruh Indonesia untuk mengajak semua kawan-kawan agar menggaungkan kembali gerakan bagi kuas di jalanan, karena memang Indonesia ini darurat halal. Karena 90% perusahaan pembuat roti itu menggunakan kuas berbahan bulu babi. Nah, kawan-kawan pasti sering melihat kuas ini kan di jalan-jalan, dan memang kuas ini banyak beredar dan banyak yang tak tahu bahwa ini berasal dari bulu babi. Alasannya karena bahannya lembut, mudah didapat. Dan ternyata kawan-kawan, kenapa sih babi itu mudah sekali didapat, mudah ada di mana-mana? Babi itu jangka hidupnya, jangka mereka berkembang biak 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Satu babi bisa menghasilkan keturunan 10-14 ekor anak. Satu babi jantan bisa mengawini 10 babi betina. Maka wajar kalau hari ini babi ada di mana-mana. Saya bisa ngomong kayak gini karena memang babi itu berfungsi seluruh badannya kecuali suara. Nah, next. Kita kenalan sama babi yang berbulu. Nih, assalamualaikum. Tuh, boleh di screenshot kan kawan babinya. Nah, jadi ada ya babi yang berbulu ya. Next lagi. Jadi ya, kita perlu tahu. Nah, ini tuh salah satu sidak lapangan kita tuh banyak yang jual apam pinang, pakai kerudung, jual sosis, label gerobaknya halal, tapi ternyata kosnya bulu babi. Next lagi. Ada lagi. Nih, ini gerakan di Samarinda. Mereka sudah bagi kuas halal, kuas tika, sudah halal MUI. Tuh, next lagi. Mereka bagikan kuas secara gratis, terus kuas yang dipakai ditarik sama mereka. Nih, habis itu ditempel stiker, kuas kami sudah halal.
atau kami menggunakan kuasa halal. Ini kawan-kawan di Jogja boleh contoh nih, boleh bikin gerakan terserah, mau dari bendera apa, nggak harus dari KMI, boleh pakai GIB, pakai Paskas, bebas, atau GSH Jogja, silakan, Gerakan Sadar Halal Jogja. Next lagi, bahkan Bogor juga sudah bergerak. Nah, ini kawan-kawan Samarinda nih, keren, mereka kompakan. Next, semoga Jogja juga begitu. Next lagi Bang Jeff. Nah, ini kawan-kawan dari Samarinda, maka jawabannya, maka kawan-kawan, no pork, no lard, no alkohol belum tentu halal. Pertanyaannya adalah, sudah halalkah makanan kita hari ini? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke moderator. Ada pertanyaan silakan, boleh di kolom chat atau langsung. Oke, Bang Jeff. Moderator, silakan. Insyaallah Harun Kasiron, KTLC, sungguh luar biasa sekali ilmu yang disampaikan tadi pada Bapak Ibu, ayah kita semuanya. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semuanya dengan apa yang telah disampaikan oleh KTLC tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ayah bunda, abang kakak yang Allah Subhanahu Wa Taala, bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung di kolom komentar. Nanti setelah pemateri kedua, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, Bapak dan Ibu, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Ferry Atmaja. Langsung saja kita sapa Mas Ferry. Halo, Assalamualaikum. No pork, no lard, no alkohol belum tentu halal. Pertanyaannya adalah, sudah halalkah makanan kita hari ini? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke moderator. Ada pertanyaan silakan, boleh di kolom chat atau langsung. Oke, Bang Jeff. Moderator, silakan. Insyaallah Harun Kasiron, KTLC, sungguh luar biasa sekali ilmu yang disampaikan tadi pada Bapak Ibu, ayah kita semuanya. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semuanya dengan apa yang telah disampaikan oleh KTLC tadi. Nah, Bapak dan Ibu, ayah bunda, abang kakak yang Allah Subhanahu Wa Taala, bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan langsung di kolom komentar. Nanti setelah pemateri kedua, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah, Bapak dan Ibu, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Ferry Atmaja. Langsung saja kita sapa Mas Ferry. Halo, Assalamualaikum.